Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mendiseminasikan tugas aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif. Sebelum saya mendiseminasikan tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya, yaitu nama Indra Joni SPT SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 11, guru SMK Negeri 1 Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Kemudian saya juga ingin memperkenalkan fasilitator hebat saya, Ibu Nartianis SPD AUD MPD, Kepala TK Negeri 3 Kota Pekanbaru. Kemudian pengajar praktik hebat saya, Ibu Desmila SPD AUD MPD, Guru SDN 024 Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Mari kita saksikan saya mendiseminasikan tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'in ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Ya, bersyukur kita masih diberi nikmat dari berupa nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka penjelasan tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Indra Joni. Pertama kali yang kami hormati Bapak Indra Joni selaku pemateri, kemudian Bapak Ibu majelis guru yang telah sempat dan menyempatkan diri yang untuk hadir dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Indra Joni SPD MPD selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Rokan Hulu. Tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita ikuti acaranya. Kemudian waktu dan tempat kepada Bapak Indra Joni kami sediakan secukupnya. Terima kasih. Untuk sementara saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh duduk saja Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore yang berbahagia ini Allah masih berikan kita kesehatan, Allah masih berikan kita kekuatan iman sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam agenda diseminasi budaya positif. Karena saya sebagai calon guru angkatan 11 merupakan salah satu kewajiban saya untuk menyampaikan budaya positif ini kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Baik, saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif itu konsep intinya di situ positif itu ada pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian di sistem positif nilai-nilai kebajikan, 5 kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kalau kita berbicara apa sih pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau kepada murid, mengutamakan pembelajaran aktif, kolaboratif, dan kontekstual. Kemudian pendekatan pembelajaran yang lebih menekankan kepada interaksi,
kreativitas, dan pemecahan masalah. Kemudian guru berperan sebagai fasilitator yang membantu murid menemukan dan mengembangkan pengetahuan sendiri daripada hanya mentransfer informasi. Kemudian mengintegrasikan teknologi dan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Nah, ini merupakan salah satu paradigma pembelajaran terbaru Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya kita semua sudah mengetahui Bapak Ibu, namun saya di sini menyampaikan ulang kepada Bapak Ibu semuanya. Baik, masuk kita kepada disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik dan bisa lebih bertanggung jawab. Nah, kata kuncinya Bapak Ibu, bagaimana kita mengupayakan ada motivasi intrinsik yang tumbuh dalam diri. Sekarang ini banyak kita lakukan hanya motivasi ekstrinsik, motivasi dari kita, tidak tumbuh dari anak tersebut. Kalau kita tidak motivasi, anak itu tidak akan melakukan nanti. Namun kalau seandainya motivasi intrinsik itu datang dari anak, tanpa kita suruh, tinggal arahkan saja, insya Allah dia akan berjalan dengan baik. Next. Kemudian, nah, perbedaan disiplin biasa dengan disiplin positif. Disiplin biasa itu kendali eksternal, kita yang kendalikan Bapak Ibu. Sementara disiplin positif itu kendali internal daripada anak tersebut. Kemudian hukuman dan imbalan, konsekuensi logis dan dukungan. Harusnya di sini Bapak Ibu, kita bukan menghukum atau bukan memberi imbalan. Kemudian fokus pada perilaku, fokus pada motif di balik perilaku. Yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, siswa peserta didik itu seperti gunung es yang ada di lautan. Dia tuh hanya 18% yang nampak, kemudian selebihnya di dalam. Sangat besar potensi yang ada pada peserta didik tersebut. Kemudian ketaatan jangka pendek. Kalau disiplin biasa nih Bapak Ibu akhirnya pendek. Kalau ada motivasi baru jalan. Kalau enggak. Sementara disiplin positif ketaatan jangka panjang. Perilaku tidak disiplin dianggap sebagai ancaman yang mengganggu. Nah, kalau dia tidak disiplin, dia menganggap itu ancaman bagi dia. Sementara kalau disiplin positif, perilaku tidak disiplin dianggap sebagai kesempatan mengajarkan karakter. Itu merupakan bagaimana caranya kita untuk melatih karakter peserta didik. Kemudian pendidik sebagai polisi dan hakim biasanya di situ. Kenapa? Kita sebagai polisi misalnya, oh kamu nggak pakai, kenapa nggak masukkan baju? Kenapa nggak pakai baju ini? Seolah-olah kita diinterogasi Bapak Ibu ya. Kemudian kadang dihakimi, disuruh terserah apa yang terkadang hukuman yang kita berikan atau hal-hal yang lainnya. Kemudian pendidik sebagai detektif. Detektif ini kita cari dulu informasi. Kenapa dia berbaju itu? Apa alasannya? Mungkin tak sobek, tak basah, atau hal-hal yang lain. Ini perlunya kita menjadi guru sebagai detektif. Next. Nah, nilai-nilai kebajikan yang pertama ini tidak terlepas kurikulum merdeka, itu profil pelajar Pancasila. Kemudian ada Ibu Primary Year program PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sementara keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Baik, tadi disiplin positif, sekarang masuk kepada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi yang saya singgung di awal tadi ada 3. Nah, terkadang dampak ini untuk terkadang kita memotivasi
Anak-anak kita tuh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau saya tidak melakukan, nanti saya tidak nyaman, saya akan dihukum. Ya mau nggak mau saya ikuti. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, dikasih mamanya reward. Oh iya ya, kamu hebat. Kamu ini kan banyak apresiasi kita. Kadang nggak mengharap itu peserta didik kita. Sementara yang kita harapkan yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang sebenarnya ini ekstrinsik, ini intrinsik. Ya, jadi ini yang sebenarnya yang sangat kita harapkan. Baik. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin kita dengan Bapak Waka sudah membuat juga peraturan Waka siswa dan Bapak Ibu juga, kemudian Bapak Ibu yang lain, kemudian dengan orang tua membuat peraturan sekolah. Sebenarnya tidak jauh berbeda Bapak Ibu antara peraturan sekolah dengan keyakinan sekolah atau dengan keyakinan kelas. Seperti juga disampaikan oleh Ibu Julia kemarin mengenai keyakinan kelas ini, kita semua sudah memulai. Namun di sini saya mengulang kembali Bapak Ibu mengenai keyakinan kelas tersebut. Nah, ada pertanyaan, apakah perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Baik, kita cek. Nah, keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, ini merupakan keyakinan. Itu adalah keyakinan. Sementara kalau peraturan itu tanpa melibatkan peserta didik. Kita tentu saja membuat aturan, pokoknya ini aturannya, ini peraturannya. Nah, ini berbeda. Kalau sementara keyakinan kelas, kita sepakati berdua dengan antara guru dengan peserta didik. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, keyakinan kelas ini bisa berubah-ubah. Bisa semester ini bisa ini, semester depan bisa yang lain lagi. Yang pada prinsipnya itu kesepakatan bersama dan mudah diingat. Bahkan Bapak Ibu kalau bisa sejak masuk itu dibacakan lagi kesepakatan kita. Kenapa? Karena peserta didik kita tidak mengingat. Sementara dengan cara begitu harapannya anak Pak itu merupakan salah satu biar anak-anak ingat dan mau menerapkan. Kemudian keyakinan kelas. Ini saya ambil contoh yang di media internet, namun ini relevan juga dengan kita. Kami menjaga kebersihan dan ketertiban kelas setiap saat. Itu merupakan salah satu keinginan peserta didik, ya kan? Kemudian kami bersaudara dan saling membantu jika ada teman yang memerlukan bantuan. Kemudian kami menjaga dan meletakkan barang di tempat. Kemudian kami belajar dengan antusias dan penuh percaya diri. Kemudian kami menghormati guru, tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, ini merupakan salah satu contoh kesepakatan. Nah, Bapak Ibu tentunya sudah mempunyai kesepakatan. Tidak harus sama dengan ini Bapak Ibu. Yang penting setiap keyakinan kelas itu memang harus dibuat bersama. Kenapa? Kalau sudah anak yang membuat, artinya dia berkeinginan untuk melaksanakan. Kalau kita yang ingin membuat, belum tentu peserta didik kita mau untuk menjalankan. Masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5. Disinilah kita harus perlu memahami kebutuhan peserta didik kita. Di antaranya kebutuhan itu kebutuhan bertahan hidup. Apa contohnya? Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Terkadang peserta didik kita tidak mendapatkan kasih sayang di rumah. Mungkin tak kesibukan. Orang tuanya mohon maaf, ada juga orang tuanya yang broken home. Maka harapannya Bapak Ibu, dengan dia datang ke sekolah ini,
dia mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kemudian penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Sementara yang keempat, kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Sementara yang kelima adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, ini merupakan kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia, tentunya ini ada pada peserta didik kita. Kelima ini harus kita perhatikan. Ini ada suatu kasus. Kasusnya adalah Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy namanya. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal ini? Baik, kita coba jawab dari yang kelima kebutuhan dasar manusia tadi Bapak Ibu. Yang pertama, alasan Tommy pertama, karena ia lapar dan tidak membawakan, ini ada kesalahan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhannya yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini tadi yang kita katakan ingin makan. Ya, itu kebutuhan pertama. Yang kedua, alasan kedua, karena dia ingin merasa diperhatikan ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan guru memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini yang kedua kepada Bapak Ibu. Terkadang satu kasus itu bisa kita analisis dari 5 kebutuhan dasar peserta didik kita. Yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Terkadang terjadi juga ini Bapak Ibu. Terkadang membuli, ya kan? Membuli satu sama lain. Kenapa? Karena dia ingin mempunyai seolah-olah dia memiliki kebutuhannya sebagai penguasa. Ya. Kemudian yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu, terkadang kita nggak sampai ke situ. Artinya mau nggak mau kita harus beransur Bapak Ibu mengarah ke situ, harus paham juga. Jangan kebutuhan peserta didik kita Pak Ibu ya, kebutuhan kita tidak masuk di situ. Kalau kita tidak dapatkan kasih sayang di rumah, mungkin ditumpahkan di luar. Ya kan? Kalau banyak-banyak hal bisa terjadi. Yang kelima, karena ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ya, jadi kelimanya rupanya Bapak Ibu bisa kita analisis mana sebenarnya yang nyangkut pada peserta didik kita. Kenapa dia nakal? Kenapa dia melakukan itu? Mungkin ada salah satu kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi pada peserta didik tersebut. Next, 5 posisi kontrol. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Baik. Nah, guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas atau sekolah. Apakah telah efektif? Apakah sudah berpusat kepada peserta didik? Apakah sudah memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Ini yang dituliskan oleh Dian dosen di dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1998.
pertanyaan itu harus kita jawab Bapak Ibu, walaupun mungkin di dalam hati kita menjawabnya. Kemudian berdasarkan teori kontrol Dr. William Gasser, kemudian dikutip oleh Diane Gosen ini, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu yang hormati, saya akan coba membukakan video, sama-sama kita tengok Bapak Ibu sebagai pendukung yang 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu. Mari sama-sama kita tengok. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kejar Bu. Ya sudah Sarah, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajahnya yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu.
Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan dari video tadi 5 posisi kontrol. Tadi sudah dijelaskan satu persatu, dan pada prinsipnya posisi terbaik adalah posisi manajer. Memang menuju ke posisi manajer itu bukan suatu hal yang mudah Bapak Ibu. Namun perlu kita pahami, dengan posisi manajer adalah posisi yang akan menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada peserta didik. Nah, ketika ini berjalan, maka sinkronlah sistem atau cara kita dengan pembelajaran. Nah, ini saya tidak perlu menjelaskan lagi karena tadi jauh lebih detail dan jauh lebih jelas penjelasannya Bapak Ibu sekalian. Baik, masuk kita pada segitiga restribusi. Segitiga restitusi ini tidak jauh berbeda Bapak Ibu dengan 5 posisi kontrol yang sudah diterapkan tadi, yaitu posisi manajer. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang sudah dilakukan tadi. Itu merupakan dialog antara guru dengan peserta didik yang menjadi masalah, dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan dia dengan kelas. Nah, ini tadi yang sudah kita singgung juga, keyakinan kelas itu memang harus ada Bapak Ibu. Mau menstabilkan identitas memang kita tanyakan dulu Bapak Ibu, apa faktor penyebab dia datang terlambat misalnya. Kemudian validasi apa tindakannya yang salah. Ya, ketika kita memvalidasi, dia sadar kesalahannya tersebut, dia tahu kesalahannya. Terkadang saya ini kesalahan saya. Harapannya apa? Agar dia tahap demi tahap bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, yang pertama menanyakan keyakinan kelas. Ini sebenarnya terbalik namun tidak apa-apa. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik.
Itu yang harus ada. Apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Harusnya ini dulu tadi Bapak Ibu ya. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Kita sampaikan kepada anak, wajarlah nak kamu terlambat. Mungkin siswa-siswa lain juga pernah terlambat. Namun harapannya ke depan dengan cara kita begitu jangan terlambat lagi. Itu pada prinsipnya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan itu. Yang kedua, tadi validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu penting bagimu. Kemudian baru menanyakan keyakinan kelas. Ini tadi yang sedikit disinggung di awal. Keyakinan kita di kelas atau di sekolah sepakat yaitu datang tepat waktu. Selain itu nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini merupakan tata kunci. Nah, ini bisa kita lihat Bapak Ibu, bagaimana caranya menerapkan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Sekali pada teori kontrol Indonesia. Setiap restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi prinsip, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akan dibentukkan oleh guru. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama lagi berusaha. Belum hari dari sini. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang bintang Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu akan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menurut Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa?
Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya, pasti kan. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah itu. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan memaklumi kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap
sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan Bapak Ibu yang saya hormati, ini video yang kedua yang menyampaikan kepada kita bagaimana caranya menerapkan segitiga restitusi tersebut. Dari sini kita memahami posisi manajer, 5 posisi kontrol tadi yang ideal untuk menyelesaikan suatu masalah melalui segitiga restitusi adalah melalui manajer. Maka dari itu Bapak Ibu, sekali lagi kita sebenarnya untuk mencapai ini sangatlah butuh waktu dan butuh perjuangan dan butuh proses. Mungkin sekali awal kami pernah membuat video tugas yang sama. Pada awalnya canggung, sangat canggung, membuat skenario bagaimana cara menyelesaikan, memvalidasi identitas, kemudian memvalidasi kesalahan, tindakan yang salah, kemudian bagaimana menanyakan keyakinan kelas ini merupakan suatu hal yang sangat kaku terkadang. Kenapa? Karena baru di awal Bapak Ibu. Tapi yakin dan percaya, kalau kita berupaya tahap di tahap, kita akan berupaya mengarah ke sini Bapak Ibu. Kita berupaya bagaimana caranya posisi kontrol pada posisi manajer dan menyelesaikan masalah itu menggunakan segitiga restitusi. Harapannya bisa menjadi peserta didik atau murid kita menjadi aman, nyaman dan tentram ketika berada di sekolah. Ya, itu tadi. Kalau seandainya kita tidak bisa menciptakan itu Bapak Ibu, maka posisi ada tadi 2, ya motivasi itu hanya terjadi sebagai eksternal, mohon maaf. Motivasi hanya eksternal. Kenapa? Karena dia menghindari hukuman dari kita. Ya, karena itu rupanya, makanya dia mau mengikuti, tidak datang daripada diri peserta didik. Kita berharap yang terjadi adalah motivasi itu datang daripada murid itu sendiri. Baik, ini tadi di awal sudah dijelaskan yang namanya keyakinan kelas, namun belum dites. Ini timbul lagi pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru, siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, praktik di dalam kelas. Peraturan kelas di sisi lain biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Kita menghindari hal ini Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebijakan universal tadi juga sudah saya singgung. Kemudian, peraturan kelas terkadang kan membuat keyakinan kelas ini. Terkadang peserta didik kita masih menggunakan bahasa negatif. Kita berubah menjadi bahasa positif. Negatif maksudnya ini, siswa dilarang terlambat. Apa bahasa positifnya? Yaitu datang tepat waktu. Nah, bahasa-bahasa ini Bapak Ibu kita harus bisa mengkonversi. Agar apa? Agar peserta didik paham dengan kalimat positif. Ya kan itu. Kemudian dilarang mencoret dinding. Apa kalimat positifnya? Menjaga kebersihan atau keindahan kelas. Itu bahasa positifnya. Nah, harapannya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas, coba cek lagi bahasanya sudah kalimat positif atau belum. Kalau belum, mari berupaya Bapak Ibu kita membuat membuat kalimat-kalimatnya menjadi kalimat positif. Nah, bagaimana murid dapat mendalami makna keyakinan kelas? Ini ada namanya tabel G Bapak Ibu. Ya, ini perlu
ini memang waktu yang sangat panjang Bu Julia ya. Kalau materi ini merupakan materi yang sangat panjang. Jadi sebenarnya tidak cukup. Kalau saya berharap besok kita buatkan di agenda kombel kita, bahas satu persatu. Disiplin positif kita bahas satu persatu. Kemudian 5 posisi kontrol kita bahas satu persatu. Harapannya apa? Karena jujur saya katakan lagi Bapak Ibu, mungkin karena ini hanya sebatas waktu yang sebentar saya sampaikan kepada Bapak Ibu, tentu masih banyak yang bingung. Namun kalau kita upayakan nanti kita mengetahui Bapak Ibu, harapannya bisa dalam satu judul materi submateri itu bisa kita laksanakan selama 1 atau 2 jam, sehingga kita bisa menggali atau bisa bertanya, saling tanya jawab Bapak Ibu. Dan pada prinsipnya Bapak Ibu, kami di sini bukanlah lebih pintar, lebih pandai dari Bapak Ibu. Namun karena kita saling berbagi, saling belajar Bapak Ibu, dan tidak ada sifatnya di sini menggurui Bapak Ibu semuanya. Nah, demikian Bapak Ibu semuanya dari materi. Saya berharap kepada Bapak Ibu memberikan masukan atau memberikan pertanyaan, mungkin bisa saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab pada hari ini, saya akan menjadikan PR bagi saya pribadi dan akan saya jawab dan saya akan berikan kepada Bapak Ibu yang bertanya yang ketika saya tidak bisa menjawab pada forum ini. Kepada Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Untuk saya Pak. Ya silakan Pak. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, kemudian Pak Joni juga yang kami hormati, juga narasumber kita pada sore ini. Ini masalah diseminasi budaya positif. Salah satunya tadi sudah dijelaskan masalah kesepakatan kelas. Di sini saya tidak ingin memberikan pertanyaan, tapi hanya saja untuk keyakinan kelas. Alhamdulillah, semenjak kemarin saya sebentar di tempat ditugaskan di SMK Negeri 1 Tandus. Di sana kami juga sudah membahasnya untuk keyakinan kelas itu. Kemudian sejak juga di Tandus saya sudah membahas kelas keyakinan kelas. Sampai di SMK kita ini sebenarnya 1 tahun Purba ini juga di setiap kelas ada saya buat poin-poinnya yang kalau yang saya buat itu yang sanksinya tidak saya buat, tapi saya persilakan kepada siswa yang untuk membuatnya apa kira-kira sanksi-sanksinya. Kemudian setelah dibuat sanksi-sanksinya, saya buat akhirnya dan kita semua anggota kelas sudah menandatanganinya bahwasanya keyakinan kelas itu kita sepakati bersama. Namun rupanya yang saya buat itu masih tetap salah, Bapak Ibu guru semuanya. Kenapa saya bilang masih tetap salah yang saya buat itu? Karena di dalam poin-poin yang saya buat itu, saya masih tetap menggunakan kalimat negatif. Salah satunya, siswa tidak boleh terlambat lebih dari 5 menit jam pelajaran agama Islam. Konsekuensinya, jika terlambat maka bersedia push up 15 kali. Salah satu itulah contohnya. Rupanya setelah saya belajar ini beberapa kali kita sudah bertemu masalah kesepakatan. Rupanya yang saya buat itu masih salah. Mungkin tujuan saya rupanya pemilihan kata-katanya rupanya masih salah. Mudah-mudahan kedepannya untuk kesepakatan kelas ini akan saya perbaiki insyaAllah. Mungkin yang
tidak bertanyakan, namun memberikan pemahaman juga buat kita bersama bahwasanya kalau bisa kesepakatan kelas itu kita buat juga di kelas, kita tempel. Tadi saya lupa menyampaikan, kita tempel Bapak Ibu, kita berangsur-angsur Bapak Ibu, mungkin dengan cara kecil dulu Bapak Ibu. Tentu hal-hal yang kecil itu bisa menjadi besar, ya kan? Kalau tidak kita tidak pernah melakukan, maka apa yang bisa kita berbuat, apa yang bisa kita tampilkan? Harapannya saya yakin dan percaya kepada Bapak Ibu semuanya sudah membuat keyakinan kelas tersebut. Namun itu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bibi, perlu kita ngecek ulang, tinjau ulang. Apa tujuannya? Dengan bahasa seperti itu tidak menekan Pak. Misalnya tadi itu datang tepat waktu, ya kan? Dilarang datang terlambat, datang tepat waktu. Namun intinya sama, tapi kalau dipahami itu berbeda. Kalau kita pahami lagi, kenyamanan kita lebih nyaman mendengarnya datang tepat waktu ketimbang dilarang datang terlambat. Ya kan itu. Kemudian sedikit lagi saya menambahkan yang namanya peraturan. Nampaknya Pak Bibi selaku waka kesiswaan, dengan berjalannya waktu perlu kita buat Pak keyakinan sekolah. Jadi keyakinan sekolah itu baru kita turunkan di keyakinan kelas. Jadi pada dasarnya Pak, konteks dasarnya itu keyakinan sekolah. Memang sudah kita lakukan sebenarnya Pak dengan orang tua kemarin itu merupakan peraturan. Namun kalau bisa itu dilibatkan juga, kalau bisa kita ubah menjadi bahasa positif Pak. Ya kenapa? Karena itu tujuannya jadi lebih enak didengar dan bisa jadi menenangkan jiwa. Nah ketika kita membacakan, terkadang kan ada siswa-siswa yang datang terlambat itu Pak berasa gimana dia gitu, dilarang datang terlambat misalnya gitu. Itu berasa dia entah divonis, entah bagaimana. Dengan bahasa itu juga kurang enak bagi mereka. Namun kalau misalnya kalau kita buat, namun sekali lagi Bapak Ibu perlu kita baca ulang setiap kali pertemuan, dan kalau bisa keyakinan kelas ini jangan banyak agar apa? Agar mudah diingat oleh peserta didik. Mungkin semester ini 5, mungkin semester depan ditambah, yang ini itu ditambah tak jadi 7, tambah 3 lagi, tambah 2 lagi atau selebih-lebihnya kan? Boleh kita lakukan Bapak Ibu. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Bu Rizka? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Pak. Jadi tadi masalah keyakinan kelas itu kan, nah itu setiap guru sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, yang melanggar atau yang tidak mengikuti kesepakatan kelas itu kan pasti ada. Apalagi nanti kita masuk di TSN. Nah, jadi dengan ada yang melanggar, otomatis jam kita itu nanti akan berkurang karena menindaklanjuti siswa-siswi yang melanggar kesepakatan tadi. Nah, dengan demikian akan menghambat modul ajar kita. Berarti materi yang ingin kita sampaikan itu kan otomatis akan berkurang. Jadi pertanyaan saya, berarti kita fokuskan ke disiplin positifnya atau fokuskan ke modul ajar tadi? Itu dia. Baik, terima kasih atas pertanyaan Bu Isdawati. Baik, kita mengarahkan ke modul ajarnya atau budaya positif. Nah, kita harus ke budaya positifnya Bu. Kenapa? Kalau materi anak-anak bisa belajar kapan saja. Pada prinsipnya profil pelajar Pancasila, ya yang kita harus terapkan. Kenapa? Anak itu harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri. Sebenarnya itu harus ada pada peserta didik Bapak Ibu. Kalau ilmu nanti kapanpun peserta didik kita, mohon maaf, bisa dia mempelajari. Namun
dengan tindakan budaya positif yang kita lakukan, yang kita ajarkan sehingga menumbuhkan motivasi intrinsik pada peserta didik, dia akan menjadi orang yang berguna atau menjadi orang yang berbahagia. Menjadi orang berbahagia kenapa? Dengan dilatih terus sehingga itu tadi yang pernah saya sampaikan di awal itu, peserta didik ini sebenarnya bukanlah seperti kertas kosong. Kalau secara Islam kita harus yakini itu setiap manusia yang lahir adalah seperti kertas kosong, suci, tidak ada dosa, tidak ada hal-hal yang lain yang ada pada diri kita, semuanya suci. Namun pada pemikiran pendidikan para pakar tidak menyalahkan juga, seperti Bapak Ki Hajar Dewantara tidak menyalahkan hal itu. Namun pada prinsipnya Bapak Ibu semuanya, seluruh yang ada pada diri siswa tersebut sama ibaratnya buku yang sudah terisi penuh. 100 halaman kertas itu semuanya sudah tertulis, namun belum jelas tulisannya Bapak Ibu. Maka dari itu peran kita sebagai pendidik memperjelas. Misalnya salah satu contoh lagi, sifat baik pada diri kita, ada juga sifat buruk pada diri kita. Kalau melatih sifat baik pada diri kita, kita tebalkan tulisan baiknya di pada kertas peserta didik tersebut, lama-kelamaan sifat buruknya bisa berkurang. Harapannya kita menerapkan budaya positif tadi, kita menyelesaikan masalah anak, memenuhi kebutuhan dasar manusia tersebut. Harapannya apa Bapak Ibu? Dia merasa tenang, merasa nyaman, merasa mandiri. Nah sekali lagi, kalau pembelajaran pada prinsipnya pada kurikulum Merdeka ini kita tidak mengejar materi Bapak Ibu, namun bagaimana caranya memanusiakan manusia, begitu istilahnya Bapak Ibu. Bagaimana caranya pembelajaran tersebut berpusat kepada peserta didik sehingga peserta didik memahami makna pembelajaran tersebut dan bisa diaplikasinya dalam kehidupan sehari-harinya Bu. Itu Bu, itu yang bisa mungkin saya jawab Bapak Ibu. Mungkin kalau kurang nanti akan saya cari lagi. Ada yang bertanya? Enggak usah pakai mic Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin menambahkan dari pertanyaan dari Bu Risda itu aja tadi. Tadi kan di sini tadi Bu Risda itu bertanya apakah kita fokus ke materi kita atau kita tindak lanjuti kesepakatan kelas itu tadi gitu ya Pak ya. Berarti kalau di sini terjadi hal seperti yang dikemukakan oleh Bu Risda tadi, berarti kita fokus ke pembentukan karakter anak seperti itu ya. Karena dengan adanya nanti siswa atau murid kita itu yang sudah memiliki karakter atau karakter yang baik gitu ya, sesuai dengan kesepakatan kelas itu tadi, otomatis siswa itu bisa nanti mengejar materi ketertinggalan yang tertinggal itu tadi gitu ya Pak ya. Jadi di sini yang mau saya apa namanya Pak ya, yang mau saya tanyakan atau apa gitu namanya, kan umpamanya kan anak ini buat PR gitu kan, kayak saya kan menghafal undang-undang gitu kan, mulai dari alinea pertama sampai alinea keempat. Minggu pertama yang selesai nanti hanya sekitar 6 orang, ya kan Pak. Kemudian minggu kedua seharusnya ini udah selesai mungkin ya, karena di dalam kelas itu kan hanya sekitar 13 orang gitu kan. Di minggu kedua itu nanti ada aja masalah gitu ya, sehingga nanti yang ke depan itu bisa jadi nanti hanya 2 orang. Nah, berarti kalau kita fokuskan ke tadi pembentukan karakter anak, ya udah biarkan saja dulu. Kalau memang nggak bisa dikejarkan semuanya menghafal di minggu kedua selesai, biarkan saja kita nanti di minggu ketiga atau minggu keempat. Yang penting kesepakatan kelas itu tadi bisa kita bisa kita terapkan dengan baik, atau mungkin kita berangsur-angsur untuk mengaplikasikan semua kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati, seperti itu ya Pak. Oke, itu saja Pak. Diferensiasi. Kemarin Bu Juliana Setian juga sudah melaksanakan PI berapa Bu? PI keempat ya. Nah, ini Bapak Ibu, bacaan diferensiasi apa yang disampaikan oleh Bu Sidah itu ada masalah anak. Kita tidak lepas Bu, misalnya ada 4 orang yang bermasalah. Jadi tidak tertutup kemungkinan kita harus meluangkan waktu untuk menyelesaikan masalah yang berubah. Nah sebenarnya tugas kita
berat Bapak Ibu. Setelah belajar di kelas ini, kalau bisa nanti di luar kelas kita jumpai anak yang berubah. Dan kita kalau pembelajaran berdiferensiasi itu menghadapi peserta didik yang beraneka ragam, gaya belajarnya, kemudian minat belajarnya, profil belajarnya, itu kita harus menyesuaikan. Nah, apakah misalnya dalam satu kelas kita ada 10 orang, ada 3 orang yang hebat, soal itu sebenarnya selesai. Boleh tak kita tambah soal itu? Sebenarnya jangan Bapak Ibu. Kenapa? Jangan ditambah soal itu. Atau diberikan dia soal-soal yang lain, jangan. Kita tetap bisa melakukan seperti itu. Namun bisa juga kita peralat anak tersebut menjadi sebagai tutor. Menjadi tutor sebaya Bapak Ibu. Nah, apa tujuannya? Kalau tidak bisa peserta didik kita menjadi tutor, kenapa tutor sebaya ini Bapak Ibu? Kadang bahasa kita anak itu tidak paham. Mungkin bahasa sesama tidak bisa paham. Nah, setelah itu juga jangan berserahkan penuh tugas itu kepada yang pintar tersebut. Kita juga harus berperan. Kita panggil peserta didik tersebut apa yang masih kurang, dan kita juga harus bagaimana caranya menyelesaikan masalahnya Bapak Ibu. Apa tujuannya nanti? Agar terpenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa? Mungkin entah kasih sayang yang dia kurang dapat, yang entah kebutuhan hidup, atau merasa dihargai dia tidak dapat. Harapannya dengan kita hadir, dia merasa ada itu, merasa terpenuhi dia. Apalagi orang tua kita, orang tua peserta didik kita beraneka ragam latar belakang kehidupan. Terkadang orang tuanya sibuk dengan pekerjaan sehingga anaknya tidak mendapatkan 5 kebutuhan istri. Tapi kebutuhan itu mungkin makan dia dapatkan. Tapi perasaan nyaman, kebahagiaan, rasa dihargai, dihormati tidak dapat. Harapannya dengan kita hadir, dia bisa mendapatkan sebagian yang belum dia dapatkan. Terima kasih Bu, itu tambahannya. Oh, Pak. Kalau tadi udah di sana jadi Bu Dewi. Oke. Zoom. Menyampaikan salah satu budaya positif itu mengenai tidak boleh memberikan hadiah kepada peserta didik. Sementara yang selama ini kita lakukan, misalnya kemarin itu dalam penilaian kelas Pak ya, penilaian kelas itu mungkin ada guru yang mengatakan begini, yuk kita perbaiki kelas kita supaya bagus nanti, supaya kita dapat mungkin nanti semacam hadiah atau gimana gitu. Nah, itu gimana itu Pak solusinya supaya peserta didik itu tidak berfokus kepada hadiah tersebut? Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaannya baik mengenai reward ya. Memang apa yang saya sampaikan kemarin, memang yang namanya reward itu tidaklah baik. Kenapa? Bisa mematikan kreativitas. Kemudian kenapa bisa mematikan kreativitas Bapak Ibu? Sebenarnya Bapak Ibu bisa melakukan itu, tapi karena tidak ada reward, tidak mau melakukan itu, ya kan? Nah, bagaimana caranya agar tetap mau melakukan, namun tidak perlu mendapatkan reward? Bapak Ibu yang saya hormati, nah kita memang harus pahami apa peran kita. Peran kita adalah sebagai guru. Guru adalah menuntun Bapak Ibu. Guru itu adalah pembimbing. Yang selama ini kita minta dilakukan di luar itu bukan suatu hal yang masalah Bapak Ibu. Tapi kalau sistem pembelajaran kita lakukan seperti itu bukan tidak baik Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia melakukan misalnya itu menyuruh peserta didik Ibu. Sebenarnya peserta didik Ibu itu ingin menyenangkan hati Ibu, ingin mendapatkan reward. Kalau seandainya dia tidak dengan Ibu lagi nanti, tak mau dia melakukan itu. Umpamanya semester Ibu wali kelasnya, anak begitu antusias. Kenapa? Mungkin Ibu posisinya sebagai teman tadi. Ibu rangkul anak tersebut, anak Ibu nyaman dengan cara itu, sehingga tadi anak tersebut tergantung sama Ibu sendiri. Nanti berubah misalnya menjadi Ibu Elta wali kelasnya, nggak mau dia.
Kenapa? Kalau seandainya Bu Elta bisa menyesuaikan lagi, ya mau kembali lagi. Jadi kenapa? Kembali kita bicara tadi, itu merupakan motivasi eksternal yang timbul, dampak dari reward tersebut. Sementara kita harus tidak bisa kita memilih Bapak Ibu. Kita harus membawakan kepada profil Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agama ini tidak bisa kita lepaskan Bapak Ibu. Nah, kalau kita melakukan kebersihan, apa dampaknya? Islam menyuruh bersih. Kita kembali ke situ agar bawah sadar anak itu kembali terbuka Bapak Ibu. Nah, selama ini kan kita tak sampaikan itu. Apa tujuan kebersihan? Apa di Islam bagaimana kebersihan itu? Keindahan itu bagaimana? Harusnya begitu Bapak Ibu yang kita tanamkan. Ya kan? Kita tanamkan yang sifat yang keagamaan tersebut agar apa? Agar dia bisa mau melakukan sesuatu hal dasar dengan keimanan. Itu Bapak Ibu. Kalau kita tidak hanya melakukan itu, tidak menyampaikan, yuk kita lakukan, karena dia nyaman dengan kita, mau dia Bu. Apalagi mungkin ibu kasih TS anak-anak itu kan, mau dia tuh. Ya kan, aku dikasih hal-hal yang lain gitu kan, semakin kencang itu. Dan kita pun dikasih pakai reward, mau kita kerja Bapak Ibu. Jangan seperti itu. Kita berharap jangan seperti itu. Kita jadikan, kita amanahkan, kita kasih diri kita terhadap negara untuk mendidik peserta didik ini agar apa? Agar menjadi orang yang bahagia, sukses di masa depannya. Nah, itu mungkin Bu jawaban yang bisa saya sampaikan. Dan solusinya tadi mungkin kita tidak bisa terlepas dari agama Bu. Dengan cara begitu dia bisa memasukkan ke hatinya dan bisa tumbuh di hatinya. Oh ya, dengan bersih saya termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebersihan, dengan keindahan saya mendapat pahala dari Allah Taala. Jadi dia tidak satu-satu dalam satu sisi saja Bu. Oh ya, dapat reward, alhamdulillah. Kalau enggak, saya alhamdulillah dapat pahala dari Allah Taala. Mungkin itu Bu, Bu Dewi yang bisa saya sampaikan sementara waktu. Sekali lagi saya akan terus belajar Bapak Ibu agar bisa menjadikan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Sekali lagi saya tidak membuli Bapak Ibu ya. Saya belajar, kita semua saling belajar. Pernah saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu, guru tidak boleh berhenti belajar. Kalau berhenti belajar, berhentilah menjadi guru Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang Pak Bibi, masih ada lagi Pak? Sudah? Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, saya mengakui sangat banyak kelemahan di sini. Kenapa materi ini cepat-cepatkan Bapak Ibu? Sementara materi ini yang sangat panjang. Dari semua modul ya ini yang paling panjang materinya ya. Dari semua modul yang akan kami pelajari di Guru Penggerak, inilah modul yang paling panjang. Dan saya ringkas hanya berapa menit. Ya Bapak Ibu, itu sebenarnya itu bukan suatu yang ideal. Namun sekali lagi kesempatan yang berbagai ini, saya selaku tim Kombel SMK 1 Kuba, Ibu Durian Ketua, saya sekretaris, Bu Kiki sebagai juga bendaharanya, dan Bapak Ibu juga sebagai anggotanya akan berupaya kita Bapak Ibu bagaimana caranya kita mengaktifkan Kombel ini, kita bahas yang baik-baik ini. Agar apa? Agar kita benar-benar bisa menjadi guru yang diguguhi, guru yang bisa dicontoh, guru yang bisa dijadikan teladan. Saya tutup dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.